Kalau hati orang bersih, penuh dengan bersih dari muhlikat, ektas negatif, diisi dengan munjiat, ektas positif, akan dapat nurun mubasyir, cahaya langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, contoh saja, aduh Gus Dur barusan operasi, kepalanya dioperasi Pak, masih plasternya masih di sini, di kamar. Saya, Pak Muhammad Iskandar, calon wakil presiden itu, Saifullah Yusuf, mantan wakil gubernur, ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardaya, masih zaman Pak Harto ini. Kita pelan-pelan ngobrol, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba Gus Dur duduk. Mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget Pak, kaget. Ini Gus Dur konslet ini, Masya Allah. Sudah ngigau, Gus Dur sudah ngigau ini, ngigau. Ya apa? Pas Jono apa ngelantur. Ngomong ngelantur iki. Konslet. Ya Allah. Betul ya presiden enggak? Suatu ketika jogging, gerak jalan pagi-pagi, 8:30 mampir ke rumah saya, minta air putih, roti tawar. Duduk, roti tawar, air putih, saya buka AC, tidur, ngorok. 20 menit bangun, ada saksinya, bukan saya sendiri, ada santri saya. Kang Said mengkok nih sampean umur 56 jadi ketua umum PBNU. Bener Pak, saya jadi ketua umum PBNU 56 umur saya, di Makassar, Muktamar Makassar. Jari sapo, Gus Dur jari sapo itu? Jari kiai, jari ustad, langsung dari Allah. Main bola, Prancis, Spanyol. Saya, Pak Muhammad, Saifullah Yusuf nonton TV di rumah Gus Dur kan betul melihat, mendengarkan toh, bakal Prancis menang 1-0 gitu. Tenang Pak, 1-0. Suatu ketika ada seminar, temanya mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Gus Dur datang belakangan, terlambat kali ulo. Di atas sudah Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu loh, Jenderal Rudini, Romo Muji Sutrisno, Katolik, Yakub Utomo yang punya Kompas. Semua 3 orang berbicara, selesai, Gus Dur persilahkan. Saya bangunkan, nyenyak banget tidurnya. Gus panjenengan Gus, naik. Itu omongannya wong telu tadi dikomentari kabeh. Kok kayak omongannya wong telu tadi, Romo Muji, Pak Rudini, Yakub Utomo dikomentari oleh Gus Dur. Paling yakin tidur nyenyak, kemeringet malah ngorok, malah kalau bangun saya, malah waktu dipanggil saya bangunkan. Itu dari mana itu? Nurun mubasyir yaktifullah ala qalbi man yasha. Itu dukun loh, awas itu dukun. Beda kalau dukun beda. Kamu baca ini nanti kamu pegang api nggak apa-apa, di pedang nggak apa-apa. Itu ilmu hikmah namanya. Itu ilmu hikmah, bukan karomah, bukan. Baca ini nanti kamu bisa jalan di atas air. Itu namanya ilmu hikmah. Tokohnya beda, kitabnya beda. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif Manba'usul Hikmah, Al-Jawil Khomas. Itu kitab-kitab dukun itu. Kita kejadukan tadi. Kali ini namanya karom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah NU Jawa Timur Gus Abdul Mujib Syadili, Al-Mukarram Rais Syuriah PCNU Malang, Kabupaten Malang,
Akhil Aziz Yai Haji Zainul Arifin Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Sekretaris PCNU yang hadir, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus yayasan yang saya hormati, pejabat pemerintah, Pak Camat, Ibu Kapolsek, Badan Ramil, Ketua Majelis Ulama, KUA, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Kepanjen bimunasabati haflati dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon maulud, nggak bilang maulid, maulud orang Cirebon. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu bayi Nabi Muhammad. Sama saja, maulid menghormati harinya, maulud menghormati bayinya, sama. Yang penting dalam rangka isy'aron wa idharon, kita ini semua mencintai mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ilmu agama. Setelah datang Al-Quran, orang Arab pinter-pinter yang ngarang matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161, ilmunya namanya Al-Jabar. Siapa yang ngarang namanya? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Orang pertama kali bikin kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menggagas nol. Dulunya nggak ada nol. 10 itu X, 10 itu X, 10 ya. Paham betul, paham betul. 10 X, 10, 20 ya X-nya 2, 30 X-nya 3, 100 X-nya 10. Repot banget itu. Ulama Islam namanya Abu Yusuf Al-Khwarizmi bikin nol. 10 10 100 100 1000 1000. Gampang hitung nih. Tadinya coba kalau belum ada nol, X itu 10, kalau 100 X-nya, kalau 200 X-nya 20, X. Paham boten? Ulama Islam yang pertama kali bikin alat navigasi untuk melihat mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, Ahmad bin Majid. Namanya apa? Kompas Pandom. Sekarang menjadi alat yang penting untuk pesawat dan kapal di laut. Yang pertama kali mencoba terbang, pengen mabur aku pengen mabur aku, orang Islam, niru burung, niru manuk, namanya Abbas bin Farnas. Terbang sekali sukses, 2 kali sukses, 3 kali, kelima kali kesuwen, 1 jam jatuh mati. Tapi dia pertama kali orang terbang. Paham boten? Yang pertama kali bikin alat organ dulu, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, Al-Musiqal Kubro, The Book of Music. Yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah. Siapa? Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya Al-Hawi. Yang pertama kali menyelidiki planet-planet ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Dulu orang Islam pinter-pinter, saya kira orang Islam bodoh-bodoh, Masya Allah. Juhala, du'afa, fuqara. Wong Malang, Masya Allah, wong Malang. Juhala, du'afa, fuqara. Siap pinter? Wa yu'allimul kitab. Bon, sawise ilmu masih kurang, siji meneh. Satu lagi, wal hikmah. Orang Arab yang tadi jahiliyah nggak ngerti apa-apa, setelah masuk Islam, ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, ngerti apa itu hikmah, wisdom. Hikmah itu ilmu yang langsung diberi oleh Allah,
nurun mubashir yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Nur yang langsung dari Allah, direct illumination from Allah, diberi kepada hatinya siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi syaratnya hatinya bersih. Hatinya bersih dari takabur, ora sombong, ora egois, tidak hasud, tidak dengki, tidak pemarah, tidak adu domba, tidak suudzon, tidak tamak, tidak rakus, tidak adawah permusuhan, tidak bagdo kebencian. Saged dengan saged pun jawab, saged sampun. Oh dereng. Jadi masih penuh kayak itu, hati sama penuhnya kayak itu isine. Jadi hati yang panjang isinya kayak penuh. Ayo kita belajar taholli, apa? Proses cleaning, bersihkan hati kita. Sombong buang, benci orang buang, hasud dengki buang, permusuhan kebencian buang, suudzon fitnah rakus tamak buang. Terus diisi. Setelah dibuang itu tadi diisi dengan munjiat. Kalau tadi namanya muhlikat, yang ini diisi dengan munjiat, namanya tahalli. Taubat, waro, zuhud, sobar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, saged. Insya Allah. Insya Allah. Kalau hati orang bersih, penuh dengan bersih dari muhlikat, ektas negatif, diisi dengan munjiat, ektas positif, akan dapat nurun mubashir, cahaya langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, contoh saja, aduh Gus Dur barusan operasi, kepalanya dioperasi Pak, masih plasternya masih di sini, di kamar. Saya, Pak Muhammad Iskandar, calon wakil presiden itu, Saifullah Yusuf, mantan wakil gubernur, ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, menteri koperasi Cakrawardaya, masih zaman Pak Harto ini. Kita pelan-pelan ngobrol, Gus Dur istirahat, tiba-tiba duduk, Gus Dur duduk, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget Pak, kaget, ini Gus Dur konslet ini, Masya Allah, sudah ngigau, Gus Dur sudah ngigau ini, ngigau, ya apa? Pas Jono apa ngelantur, ngomong ngelantur gitu, konslet. Ya Allah, betul ya presiden enggak? Suatu ketika jogging, gerak jalan pagi-pagi, 8:30 mampir ke rumah saya, minta air putih, roti tawar. Duduk, roti tawar, air putih, saya buka AC, tidur, ngorok. 20 menit bangun, ada saksinya, bukan saya sendiri, ada santri saya. Kang Said mengkok nih sampean umur 56 jadi ketua umum PBNU. Bener Pak, saya jadi ketua umum PBNU 56 umur saya, di Makassar, Muktamar Makassar. Jari sapo, Gus Dur jari sapo itu? Jari kiai, jari ustad, langsung dari Allah. Bola, main bola, Prancis Spanyol, saya Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf nonton TV di rumah Gus Dur kan betul melihat, mendengarkan toh, bakalnya Prancis menang 1-0 gitu. Tenang Pak, 1-0. Suatu ketika ada seminar, temanya mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Gus Dur datang belakangan, terlambat kali ulo. Di atas sudah Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu loh, Jenderal Rudini, Romo Muji Sutrisno, Katolik, Yakub Utomo yang punya Kompas. Semua 3 orang berbicara, selesai, Gus Dur persilahkan. Saya bangunkan, nyenyak banget tidurnya. Gus panjeringan Gus, naik. Itu omongannya wong telu tadi dikomentari kabeh. Kok kayak omongannya wong telu tadi, Romo Muji, Pak Rudini, Yakub Utomo dikomentari oleh Gus Dur. Paling yakin tidur nyenyak, pemeringet malah ngorok, malah kalau bangun saya, malah waktu dipanggil saya bangunin, saya bangunkan. Itu dari mana itu? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha. Itu dukun loh, awas, itu dukun. Beda kalau dukun, beda. Kamu baca ini nanti kamu pegang api nggak apa-apa, di pedang nggak apa-apa. Itu ilmu hikmah namanya. Itu ilmu hikmah, bukan karomah, bukan. Baca ini nanti kamu bisa jalan di atas air. Ini namanya ilmu hikmah.
tokohnya beda, kitabnya beda. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif Manba'usul Hikmah, Al-Jawahir Khomas. Itu kitab-kitab dukun itu. Kitab-kitab kejadukan tadi. Kali ini namanya karomah. Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya mukminin, Sungai Nil surut. Padahal satu-satunya sungai di benua Afrika, sumber air hanya Sungai Nil. Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya apa? Bocah gadis wadon dipakaian emas lengkap, dilempar ke sungai, nanti air datang. Si perempuan ini telan oleh air. Sekarang sudah Islam, bagaimana Sayyidina Umar? Umar ambil kertas, ambil pulpen. Saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalir air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbal, gadis, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Dilempar sana, ya bawa ke Mesir, dilempar ya. Surat Sayyidina Umar nyurati Sungai Nil, dibawa ke Mesir, dilempar, air datang, sampai sekarang nggak pernah surut. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Pun kalau contoh karomah banyak banget nanti. Walhasil, agama Islam mengajarkan orang Arab yang tadinya jahiliyah menjadi bisa baca Quran, akhlaknya mulia, punya cita-cita, punya karakter yang hebat, dan ilmu pengetahuan dan hikmah, wisdom, cahaya dalam hatinya masing-masing. Insya Allah orang Malang pun akan seperti itu, insya Allah. Dikira amin terus besok bisa Pak? Mudah-mudahan ala barakatillah yahfadkum jami'an min kulli ahati wal afat wa min kulli mihan wa fitan wal balaya wal amrad wal asqam wal gham wal ham wal gham. Dan orang Malang lepas dari segala penyakit yang menular, penyakit yang berbahaya, longsor, banjir, malapetaka, penyakit menular, selamat semuanya insyaallah. Ya'khudh bi'aidikum fi shalah wal khair. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu faqalakum tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana. Berilah kekuatan kepada kami dan anak-anak kami, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah, mampu beramal soleh, wa tahfadhuna wa auladana minal mihani wal fitan wa ta'alna wa auladana faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammati lati tajawizun nabbar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ke maksud tujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laisa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asjari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkam tahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat, sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila adamar umurana illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghayra anna 'afiyatahi awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhikal ladzi ashraqal dhulumat wa asla 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina saghtuk
lakal utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, bila kemampuan kepada kami ketika nanti menghadapi sakaratul maut, akhir kalimahku adalah kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atlana bil khair wal yatalattaf la yash'urunna bikum ahada, dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.